وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Alhamdulillah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita simak dari kitab Ad-Da' wa Dawa setelah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim membawakan cukup panjang terhadap bantahan terhadap orang-orang yang maghrur, orang-orang yang mereka tertipu dengan angan-angan tentang rahmat Allah, sedangkan mereka tidak menempuh jalan yang menyebabkan turunnya rahmat Allah. Yang seharusnya kalau memang betul-betul mengharapkan turunnya rahmat Allah, dia akan melakukan berbagai macam amalan yang akan mendatangkan rahmat Allah Ta'ala. Dan beliau terakhir telah bawakan bagaimana contoh generasi terbaik dari umat ini, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, yang mereka adalah contoh generasi yang total menunjukkan tentang benarnya iman mereka. Di satu sisi ketika mereka beramal, mereka akan beramal sekualitas mungkin dan sebanyak mungkin, sehingga mereka padat amal dengan amal-amal yang berkualitas. Tetapi bersama itu mereka memiliki rasa takut yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merasa tidak yakin dengan amalnya diterima oleh Allah taala. Ada kekhawatiran seandainya amalnya itu tidak diterima oleh Allah taala. Sifat beginilah sungguhnya yang menjadikan mereka terus senantiasa berada dalam kebaikan. Kemudian beliau mengajak kita kembali untuk kembali ke awal masalah, mengingatkan tentang bahaya penyakit-penyakit yang kalau dibiarkan akan bisa merusak dunia dan akhiratnya. Falnarji ila ma kunna fihi min dzikri dawa'idda alladhi inistamarra afsada dunyal atti wa akhiratahu. Mari kita kembali kepada pembahasan, kata beliau, tentang obat terhadap penyakit yang apabila penyakit ini terus berlangsung akan merusak dunia dan akhirat seorang hamba. Famimma yambaghi ayyu'lam anna dzunuba tadurru walabud. Di antara perkara yang seharusnya harusnya diketahui adalah bahwa dosa itu akan membahayakan. Pasti. Tidak bisa tidak, dosa itu akan membahayakan, menimbulkan madarat. Wa anna
dararaha fil qulub ka dararis sumum fil abdan. Adapun bahaya dosa itu terhadap hati manusia seperti bahaya racun bagi badan. Racun itu, semua jenis racun itu berbahaya bagi badan. Hanya tingkatan bahayanya racun itu bertingkat-tingkat. Ada racun yang begitu orang tenggak langsung membuat dia mati, atau orang keracunan bisa langsung merusak tubuhnya dan mati. Ada orang yang keracunan tapi karena kadar racunnya ini rendah, maka bahayanya tidak sebagaimana kalau racun ganas. Intinya racun merusak, tapi tingkat kerusakan yang ditimbulkan racun itu sesuai dengan kualitas racunnya. Al-ikhtilafi darajatiha fid darar. Bahayanya racun bagi hati itu, bahayanya maksiat bagi hati itu, sebagaimana bahayanya racun bagi badan, sesuai dengan kadar perbedaan tingkat bahaya racun yang masuk. Wahal fid dunya wal akhirah syarrun wada'un illa wasababuhu adz-dzunub wal ma'asi. Bukankah segala keburukan dan penyakit yang muncul di dunia ini, yang menimpa penduduk bumi ini, dan keburukan yang didapatkan seorang hamba di akhirat, bukankah semuanya dengan sebab dosa dan maksiat yang mereka lakukan? Semua keburukan yang terjadi di alam semesta, semua kerusakan yang terjadi di alam semesta, itu sebabnya adalah karena kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kebaikan dan dampak kebaikan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini, kecuali semuanya dampak dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu sudah merupakan rumus paten dalam kehidupan. Kemaksiatan itu akan menimbulkan berbagai macam mara bahaya di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana ketaatan-ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya adalah sumber kebaikan yang akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Lalu beliau ingatkan tentang sejarah masa lalu. Famalladzi akhrajal abawaini minal jannah dari ladzat wan na'im wal bahjah was surur ila daril alam wal ahzan wal masaib. Apa sih, kata beliau, yang menyebabkan kedua orang tua kita yaitu Adam dan Hawa sampai terusir, terkeluarkan dari surga, kampung yang penuh dengan kelezatan, kampung yang penuh dengan kenikmatan, kampung yang penuh dengan keindahan, kebahagiaan, berpindah kepada kampung yang penuh dengan penderitaan dan kesedihan dan berbagai macam masaib, yaitu musibah-musibah. Tidak lain tentunya yang menyebabkan adalah karena kemaksiatan Adam dan Hawa terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Ta'ala, karena tertipu oleh iblis. Walaupun kemudian Adam dan Hawa kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Tapi sebab yang menjadikan kedua orang tua kita terusir dari jannah ke negeri yang penuh dengan banyak penderitaan dan kesedihan dan musibah, itu sebabnya adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malladzi akhraja iblis min malakutis sama wa taradahu wa la'anahu wa masakha dhahirahu wa batinahu. Apa sih yang menyebabkan iblis yang tadinya dia tinggal di langit, kerajaan langit, kemudian iblis menjadi makhluk yang tertolak dan terlaknat, yang kemudian Allah rubah zahir dan batinnya, yang Allah jadikan bentuknya menjadi sangat buruk, batinnya lebih buruk daripada bentuk zahirnya. Kemudian wabuttila bil qurbi dan yang tadi menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Iblis tadinya adalah mereka berada di kalangan para malaikat. Iblis itu dari jin, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi, tapi kemudian durhaka kepada perintah Allah Ta'ala. Tadinya mereka bersama dengan tadinya iblis bersama dengan para malaikat. Sehingga Allah katakan, ketika Allah perintahkan pada malaikat, fasajadu, semuanya malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis bukan malaikat, tapi iblis tadinya bersama dengan para malaikat. Hamba yang saleh, hamba yang Allah muliakan, dengan kesalehannya itu Allah rahmati, berubah menjadi hamba yang dilaknat, hamba yang dirubah wajahnya, hamba yang yaitu berganti dari kedekatan kepada Allah menjadi jauh, wa birahmah laknatan, hamba yang berubah dari dirahmati menjadi dilaknat, wa bil jamal qabhan, dari rupawan menjadi sangat buruk, wa bil jannah naran talatta, dari bertempat di surga menjadi tinggal di neraka yang menyala-nyala, wa bil imani kufran, berganti dari iman menjadi kekafiran, wa bi muwalatil wali al-hamid a'dhama adawatin wa masyaqatin, dari menjadi mendapatkan perwalian Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha terpuji, menjadi ini penuh dengan permusuhan. Ini semuanya tidak lain adalah karena, yaitu dengan sebab kemaksiatan iblis. Dan dari wa biyasalit tasbih wa taqdis wa tahlil zajalal kufra wa syirka wal kadiba wa zur wal fash. Dari bergemanya tasbih, takdis, yakni tasbih, tahlil, kemudian berganti menjadi zajalal kufri wa syirki wal kadib wa zur wal fakhshi, menjadi gema kekufuran, kesyirikan, kedustaan, kemudian zur, kecurangan, wal fuhsh, dan kecoran, ini hal-hal yang jorok, wa bilibasil iman libasal kufri wal fusuki wal isyan, tadinya berpakaian dengan pakaian iman menjadi berganti pakaian kufur, kefasikan dan kemaksiatan. Fahana 'alallahi ghayatal hawan, sehingga menjadi hamba yang sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa saqata min ainihi ghayatas suqut, hamba yang jatuh martabatnya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Wa halla 'alaihi ghadabu rabb fahwahu, dan menimpa kepadanya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa maqatahu akbaral maq, dan kebencian Allah
dengan kebencian yang besar, maka fasara qawatan likulli fasikin wa mujrim, jadilah iblis menjadi pembesar, gimbongnya setiap orang yang fasik, mujrim. Radhiya li nafsihi bil qiyadah, dan iblis ridho kalau dirinya menjadi pemimpinnya para fusak, para fujar, para mujrim. Ba'da tilkal ibadah wasayadah wa iyadan bika Allahumma min mukhalafati amrik wartikabi nahyik. Setelah tadinya iblis menjadi sayyid, pemimpinnya ahli ibadah, pemimpinnya makhluk yang mereka taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung pada Allah dari menyelisih perintah Allah, perintahmu ya Allah, dan tenggelam dalam larangan-laranganmu yang kemudian dikhawatirkan akan mendapatkan dampak sebagaimana iblis yang telah mendapatkan dampak kemaksiatannya kepada Allah, hal-hal yang sangat mengerikan tersebut. Beliau ingatkan pertama, perhatikan tentang bapak kita Adam. Kedua, perhatikan tentang iblis. Bagaimana iblis yang dilaknat Allah Ta'ala. Dengan sebab apa itu semuanya terjadi. Wa malladhi gharraqa ahlal ardi, atau gharraqa ahlal ardi, apa pula yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan penduduk bumi? Kullahum, semuanya. Ditenggelamkan Allah, ini kaumnya Nabiullah Nuh. Bagaimana Allah tenggelamkan semuanya? Hatta alal ma fawqa ru'usil jibal. Sampai air itu menutup atau mengubur gunung-gunung, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari banjir yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana ketika anaknya Nabiullah Nuh diingatkan Nabiullah Nuh agar ikut serta masuk ke kapal, dia ini membantah dan membangkang, nanti dia akan menyelamatkan diri ke pucuk gunung. Nggak ada yang bisa selamat, karena Allah kirimkan banjirnya itu sampai menutup atau menenggelamkan semua gunung-gunung yang ada. Sehingga nggak ada lagi tempat mereka untuk menyelamatkan diri. Keselamatan itu dengan yaitu masuk ke kapalnya Nabiullah Nuh. Dan kapalnya Nabiullah Nuh sekarang adalah sunnah Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang dia meniti sunnah Nabi, najah. Sebagaimana selamatnya orang mereka menaiki kapal Nabiullah Nuh alaihissalam. Sehingga sunnah adalah safinatun najah, kapal yang menyelamatkan umat ini, sebagaimana orang yang selamat ketika naik kapalnya Nabiullah Nuh. Kemudian, wa malladhi salatarri al-aqim ala qaumi 'ad. Apa pula yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan angin yang membinasakan kaumnya Nabiullah, kaum 'Ad. Kaumnya Nabiullah siapa ya kawan? Kaum 'Ad, Nabi siapa? Kaum 'Ad. Nabi siapa nih? Hah? Kaum 'Ad, nabinya siapa? Pilih ya, Syuaib. Kemudian Idris. Siapa? Syuaib. Daud. Siapa lan? Nabi Syuaib. Kaum 'Ad. Siapa? Ikhwan. Nabiullah Hud. Nabi Hud, kaumnya namanya kaum 'Ad. Nabi Saleh, kaumnya kaum Tsamud. Apa pula yang
telah menjadikan yang menyebabkan Allah mengirim angin yang membinasakan kaum Ad hatta alqathum mauta ala wajhil ardi. Yang anginnya itu ngeplek-ngeplekkan, itu menghancurkan kaum Ad sehingga menjadi bangkai-bangkai yang berserakan di muka bumi. Kanahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seperti pokok tunggul korma. Ting gelitak. Intinya ting gelitak, semuanya dibinasakan Allah. Puting beliung itu kalau setengah jam saja, mubeng pokung itu, kira-kira gimana? Setengah jam puting beliung, ngusrak di pokung, ya bisa menghancurkan dan membinasakan banyak hal. Apalagi sampai 8 hari 7 malam. Kaum angin yang dikirim oleh Allah kepada kaum Ad 8 hari 7 malam. Bagaimana tidak menghancurkan semua yang ada. Dan angin termasuk bagian pasukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk menghancurkan atau untuk membela di antara umat ini. Contoh angin yang membela yakni kaum mukminin. Kristian apa, ikhwan? Angin yang membinasakan tentunya angin yang menimpa kaum Ad. Kalau angin yang menolong contohnya waktu perang apa? Perang Khandaq atau perang Ahzab? Ikhwan, perang Khandaq atau perang Ahzab? Apa, Riza? Gimana? Perang Khandaq atau perang Ahzab? Angin yang menolong kaum mukminin. Apa? Fauzi? Ahzab. Apa Mas Gun? Khandaq. Yang lain apa, ikhwan? Ya podo wae. Khandaq sama Ahzab itu podo wae. Dikatakan Ahzab karena pasukan musyrikin kafir bergabung sehingga menjadi satu kelompok sekutu untuk menghancurkan kaum mukminin. Disebut dengan Khandaq itu karena umat Islam membuat strategi dengan membuat parit Khandaq untuk supaya pasukan kufar nggak langsung bisa masuk ke Madinah. Nah, saat itu angin Allah kirim untuk memporak-porandakan musuh sehingga menolong ini kaum muslimin. Kemudian wa alladhi arsala ala qaumi Tsamud. Angin yang datang kepada kaumnya Nabi Hud, kaum Ad, menghancurkan manusianya, kemudian menghancurkan melewati kampung-kampung yang menghancurkan rumah-rumah mereka, wa khurus tanaman-tanaman mereka, wa zu'ayni khurus zu'ur, ya kebun tanaman mereka, wa dawab, dan juga binatang-binatang ternak mereka semuanya hancur. Saru ibratan lil umam ila yaumil qiyamah, sehingga apa yang menimpa kaum Ad itu menjadi ibroh, pelajaran bagi semua umat sampai kiamat kelak. Wa malladzi arsala ala qaumi Tsamud. Apa pula yang menyebabkan Allah mengirim kepada kaum Tsamud? Nabi siapa ya kawan tadi? Nabiullah Syuaib. Kaum Tsamud, soleh, antum kok keluar kualik saja. Hatta qatta'at qulubuhum fi ajwafihim. Sampai jantungnya pedot karena suara yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang membuat pedotnya jantung mereka dalam rongganya. Wa matu an akhirihim, dan
menjadikan akhirnya mereka jadi mati semuanya dengan azab Allah yang Allah kirim dalam bentuk suara yang memekakkan telinga, membuat pedotnya jantung-jantung mereka. Apa kedurhakaan kaum Ad dan kaum Tsamud? Apa bentuk kedurhakaannya, ikhwan? Kalau kaumnya Nabiullah Nuh, kedurhakaannya apa? Apa bentuknya? Menyembah berhala. Ya, tenggelam dalam kesyirikan dan keras kepala menentang Nabiullah Nuh dengan penuh pelecehan. Kalau kaum Ad dan kaum Tsamud, diantaranya mereka memiliki kekuatan, kehebatan, sehingga sombong dan angkuh, dan akhirnya menjadikan mereka pun menentang Nabiullah ini Saleh, Nabiullah Hud. Sesumbar mereka ini man asyaddu minna quwatan. Mana ada kaum yang lebih hebat daripada kita. Sehingga sesumbarnya mereka adalah kaum yang hebat, yang kuat. Allah hancurkan pula, Allah binasakan pula. Sehingga hancurlah yakni mereka. Kaum yang bisa memahat gunung-gunung menjadi rumah. Memahat gunung-gunung menjadi rumah. Itu tentu membutuhkan yaitu teknologi untuk mewujudkan gunung-gunung itu dipahat menjadi rumah-rumah mereka. Wa man ladzi rafa'a qural lutiyah hatta sami'at al malaikatu nabi hakala kilabihim thumma qalabaha alaihim faja'ala 'aliyaha safilaha fahalakahum jami'an. Apa pula yang menjadikan Allah mengangkat kaum ini penduduk Lutiyah, penduduk kaumnya Nabiullah Lut. Ini penduduk negeri Sodom. Sampai para malaikat mendengar longlongan anjing-anjing mereka. Lalu di balik itu buminya, jadilah bumi yang bawah menjadi atas, yang atas menjadi bawah, dan Allah binasakan semuanya. Thumma atba'ahum hijaratan minas sama' amtaraha alaihim. Kemudian diikuti dengan hujan batu dari langit. Allah turunkan hujan batu yang menimpa mereka. Ini adalah merupakan bentuk azab. Fajama'a alaihim minal uqubah malam yajma'hu ala ummatin ghairihim. Sehingga Allah kumpulkan azab bentuk seperti ini, azab yang tidak pernah menimpa kepada umat sebelum mereka atau selain mereka. Buminya dibalik, kemudian dihujani dengan batu, sehingga betul-betul diazab oleh Allah dengan azab yang sangat mengerikan. Wali ikhwanihim amsaluha, dan orang yang setipe semisal dengan mereka juga akan terancam dengan azab yang serupa dengan kaum Lut yang telah diazab oleh Allah Ta'ala. Wa ma hiya minadh-dhalimina biba'id, dan hal seperti ini bagi orang yang zalim tidak jauh. Anda perhatikan semua tempat yang Allah timpakan musibah, Allah timpakan bencana, apa gempa, apa itu penenggelaman, apa jemblong buminya, apa banjir yang membuat hanyutnya rumah-rumah mereka, longsornya tempat tinggal mereka. Rata-rata di tempat-tempat itu adalah pusat-pusat kemaksiatan, pusat-pusat kesyirikan dan kemaksiatan. Ya antum survei sendiri aja. Semua tempat musibah yang di negeri kita, paling enggak di negeri kita, yang antum dengar pernah terjadi musibah, maka di titik-titik itu rata-rata adalah merupakan pusat-pusat yakni kemaksiatan. Wa man ladzi arsala ala qaumi Syu'aib
sahabal adzab qadzulal. Apa pula yang menjadikan Allah mengirim kepada kaum Syuaib, yaitu awan azab yang dianggapnya mereka adalah awan rahmat. Sedangkan awan yang Allah datangkan bukan akan menurunkan hujan yang menjadi rahmat buat mereka, tapi Allah turunkan hujan api. Sehingga mereka semuanya dibinasakan Allah dengan hujan api tersebut. Falamma sara fawqa ru'usihim amtara alaihim naran talatta. Tatkala Allah menjadikan di atas kepala mereka hujan api yang membakar, yang menyala-nyala dan membakar mereka. Sehingga kalau sudah begitu, nggak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kalau Allah datangkan gempa, gergetek, ya semuanya tinggal lunglai, tinggal terima nasib, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kalau sudah Allah timbulkan tsunami, ya tidak ada yang bisa lagi menyelamatkan diri. Kalau tahu-tahu Allah buat tanahnya longsor, sehingga tanahnya jalan, kependem semuanya, hitungan menit, nggak ada lagi yang bisa mereka menyelamatkan diri. Kalau masih aman-aman, sesumbarnya itu, sombongnya itu sampai sundul langit. Sehingga seakan-akan dia punya kekuatan dahsyat untuk bisa menolak, ya ini datangnya azab, musibah dari Allah Ta'ala. Wa malladhi akhraqa fir'aun wa qaumahu fil bahr. Apa pula yang menjadikan Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di lautan? Bagaimana Fir'aun, bagaimana kedurhakaannya. Dan telah Allah ingatkan dengan didatangi Musa, disampaikan risalah, diajak untuk menyucikan diri, diajak untuk mengenal Allah. Tapi kemudian Fir'aun dengan keangkuhan dan kesombongannya menggerakkan penentangan terhadap Nabiullah Musa, dan akhirnya Allah hinakan dengan ditenggelamkan di lautan. Thumma nukilat arwahuhum ila jahannam. Arwahnya dilemparkan ke jahanam. Wal ajsad lil gharaq. Jasadnya ditenggelamkan di lautan. Wal arwah lil haraq. Dan arwahnya dibakar di jahanam. Dan jasadnya lalu diselamatkan Allah untuk pelajaran bagi kaum setelahnya, bagi umat-umat setelahnya. Wa malladhi khasafa bi Qarun wa dari wa malih wa ahli. Apa pula yang menjadikan Allah yaitu menenggelamkan Qarun dengan istananya, dengan harta-hartanya, dengan koleganya, ini keluarga besar Qarun yang juga kufur sebagaimana Qarun, diambleskan sehingga dibuat jemblong buminya, yang menenggelamkan istananya, menenggelamkan harta bendanya dan keluarga besarnya, sehingga dikubur oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab apa itu Allah lakukan? Ya karena kesombongan, kedurhakaan Qarun, kelalaiannya terhadap Allah, dan bahkan kekufurannya terhadap Allah dan penentangannya kepada Nabiullah yaitu Musa alaihissalatu wassalam. Kemudian wa malladhi ahlakal qurun min ba'di Nuh bi anwa'il uqubat. Apa pula yang menjadikan Allah membinasakan generasi-generasi setelah Nuh dengan berbagai macam uqubat, dengan berbagai macam hukuman-hukuman yang Allah kirimkan, wa dammaraha tatmira, dan Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Itu semuanya supaya Allah ceritakan inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu semuanya agar menjadi pelajaran, kata Allah.
Tapi tidak akan bisa mengambil pelajaran-pelajaran yang Allah ceritakan itu kecuali orang mereka memiliki hati. Ini memiliki hati yang hidup, hati yang bersih, hati yang bisa betul-betul ini lunak mengambil pelajaran dari Allah Ta'ala. Bukan hati yang keras, hati yang sama sekali tidak bisa mengambil pelajaran apapun di tengah-tengah kehidupannya itu. Sehingga Allah ungkapkan dengan istilah lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya akal, punya hati, akal tempatnya di hati, tapi nggak berfungsi, nggak bisa dipakai untuk memahami. Mereka punya mata, tapi matanya hanya melihat materi saja, nggak bisa mata yang mengantarkan dia mengagungkan Allah Ta'ala. Telinganya juga demikian. Maka dikatakan oleh Allah, fama akhna, yani qulubuhum wa makhna afidatuhum, maka tidak berfungsi, tidak berguna lagi hati mereka, dan a'yunuhum, mata-mata mereka, dan ini pendengaran mereka. Walaupun mereka punya akal, punya mata, punya hati, kata Allah, enggak berfungsi lagi. Makanya di antara penyesalan ahlun nar adalah lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya aku dulu mau mendengar, seandainya aku dulu mau menggunakan akalku. Karena orang-orang seperti itu Allah katakan mereka ini tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan otaknya. Sehingga dikatakan Allah yaqilun, mereka ini tidak berakal. Mereka ini Allah katakan afala yatafakkarun, apa mereka tidak mau merenung, berpikir. Akal, pendengaran, dan mata yang tidak mengantarkan pada pengagungan kepada Allah itu dianggap nggak punya akal, dan nggak punya mata, dan nggak punya telinga. Summun, bukmun, umyun. Allah katakan mereka ini tuli, bisu, buta, budak, kemudian buta, kemudian yaitu bisu. Yang menunjukkan tentang hinanya keadaan orang tersebut. Kemudian wa malladhi ahlaka qauma sahibi Yasin bisayhah hatta hamatu an akhirihim. Apa pula yang menjadikan Allah binasakan habis penduduk Yasin dengan suara yang membinasakan mereka? Wa malladzi ba'atha 'ala bani Israil qauman uli ba'sin syadidin. Dan apa pula yang menjadikan Allah mengirim kepada Bani Israel kaum yang bengis, al-kuju yang membantai Bani Israel. Di antara cara Allah mengadab orang-orang yang zalim, itu akan Allah kirimkan penguasa, sehingga datangnya kaum atau penguasa yang zalim ini, yang menghabiskan penduduknya ini, itu diantara satu cara Allah untuk menghukum kaum yang zalim. Kalau antum pengen mendapatkan pemimpin yang baik, itu caranya bukan mencaci maki pemimpin. Caranya bukan yaitu melakukan pemberontakan kepada penguasa. Caranya itu adalah perbaiki diri Anda, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar. Karena pemimpin zalim itu satu di antara hukuman Allah kepada penduduk yang zalim. Sehingga penduduknya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, Allah akan berikan kepada mereka jalan keluar. Kalau enggak, ia terus akan berada di lingkaran setan terus. Cara Allah
di antara menimbulkan hukuman bagi penduduk yang zalim, Allah akan ini kuasakan penguasa-penguasa yang zalim. Fajasu khilala diyar, yang pasukan Al-Gojo Benggis ini mereka kemudian masuk ke kampung-kampung, waqatalu rijal, membantai laki-lakinya, wasabbud dzurriyyah wan nisa, menawan anak-anaknya dan wanitanya, wa ahraqud diyar, membakar rumah-rumah mereka, wa nahbul amwal, dan menghancurkan yaitu harta-harta mereka. Tsumma ba'atsahum 'alaihim marratan tsaniyah, lalu Allah kirim lagi kali yang kedua, fahalakuma qadaru 'alaih, dan mereka menghancurkan apa yang mereka mampu lakukan untuk menghancurkan yakni kaum tersebut. Ini semuanya termasuk bagian daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa man ladzi sallata 'alaihim anwa'al uqubat maratan bil qatli wa sabbi wa kharabil bilad wa maratan bi jawril muluk wa maratan bi maskhihim kiradatan wa khanazir. Apa pula yang menyebabkan Allah mengirimkan berbagai macam hukuman-hukuman? Ada dengan bil qatli, terjadinya pembantaian. Pembantaian itu bisa antar suku, bisa ya antar golongan. Pokoknya akhirnya mereka terbantai dengan pembunuhan-pembunuhan yang terjadi itu. Itu termasuk pula di antara cara Allah menghukum mereka. Terjadinya pembantaian di antara mereka. Pertikaian, perpecahan, sampai bantai-membantai itu merupakan bagian di antaranya. Ini penyimpangan-penyimpangan mereka lakukan, kemaksiatan mereka lakukan kepada Allah Ta'ala. Atau penawanan-penawanan. Wa kharabil bilad, dan dihancurkannya negeri. Apa dengan bencana, apa dengan apa. Wa maratan bijoril muluk, kadang dengan Allah kirimkan atau Allah adakan raja-raja yang bengis, raja-raja yang kejam, raja-raja yang mereka yaitu memiliki kelakuan yang kejam, pembantai. Itu diantara hukuman Allah kepada suatu kaum. Terkadang wamaratan bimaskhihim, dirubah wajah mereka menjadi kiradah wal khanazir, ketek-ketek dan babi-babi, kayak yang Allah lakukan kepada kaum Yahudi. Ini orang-orang mereka Allah larang dari Sabtu untuk kerja, harusnya mereka fokus ibadah, lalu mereka ngakali larangan Allah tersebut. Sabtunya memang nggak kelihatan kerja, tapi sudah pasang jolonya itu di hari Jumat, sehingga jolonya hari Sabtu ya kerja. Uangnya ra kerja, tapi alatnya itu kerja. Terus ngunduhnya di hari Ahad. Ini mereka anggap sudah memenuhi perintah Allah dan menjaga larangan Allah Ta'ala. Tapi ini adalah akal-akalan. Akal kancil namanya. Akal bulus, akal-akalan. Sepertinya taat padahal durhaka. Makanya Allah rubah mereka wajahnya menjadi ketek. Binatang yang paling mirip di dunia dengan manusia itu apa? Wedhus, kebo, sapi, babi, atau apa ikhwan? Ketek. Yang paling mirip dengan manusia ketek. Sampai dianggap manusia turunan ketek, evolusi dari ketek. Ketek ya bisa kayak manusia, bisa ngerokok, ngudut, bisa keroncongan, bisa joget-joget, ya kayak menungso. Mirip tapi serupa tapi nggak sama. Maka Allah hukum Bani Israel yang melakukan pelanggaran seperti itu, kunu kiradatan khosiin. Jadilah kalian ketek elek. Dan yang lainnya lagi, Allah bagaimana telah bersumpah, layab athanna alihim ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al adab
benar-benar kami akan kirim kepada mereka sampai hari kiamat, yakni menimpa pada mereka soal azab, ini azab yang sangat buruk. Ini semuanya beliau Al-Imam Ibnu Qayyim bawakan untuk jadi renungan kepada mereka yang senantiasa durhaka kepada Allah, untuk merenungkan generasi yang dulu-dulu mereka telah diazab oleh Allah, diceritakan Allah, itu juga akan berlaku bagi para pelaku perbuatan yang serupa. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.